Ibu dan Bapak guru yang berbahagia, salam sehat semuanya. Nah, setelah satuan pendidikan ya melakukan persiapan, langkah selanjutnya dalam proyek profil ialah refleksi diri. Refleksi diri adalah langkah awal peserta didik untuk menemukan topik mereka sendiri dengan persoalan-persoalan sekitar mereka. Nah, video berikut akan membantu Ibu dan Bapak guru dalam mendampingi peserta didik untuk melakukan refleksi diri. Selamat belajar. Mas Iko. Oh iya, Bu Tunggu Nancy. sebentar, Pak. Saya punya pertanyaan ini untuk Bapak Iko. Kenapa? Saya ini mau melakukan refleksi dengan anak-anak murid saya. Ya. Tapi saya bingung, mau mulai dari mana ini, Pak? Bisa dimulai dari mana saja, Ibu ya. Bisa dimulai dari mana saja. Kan bisa dari kita melempar pertanyaan-pertanyaan pengembang yang memang bisa membantu mereka menemukan jawaban mereka sendiri. Nah, begitu kan. Nah, refleksi diri ini kan adalah tindakan kita menggali ya, persoalan-persoalan kita sendiri sampai akhirnya kita bisa menemukan makna dari akar persoalan kita itu. Iya, paham, Pak. Tapi mulainya dari mana? Karena saya bingung ini, Pak. Tumpang tindih gitu. Makna antara refleksi dan evaluasi gitu. Nah, Bu Nancy begini ya. Sebelum kita melakukan refleksi diri ya, kita harus paham bahwa pada dasarnya refleksi diri ini mempunyai dua tujuan besar ya. Nah, yang pertama adalah refleksi diri sebagai pengakuan bahwa peserta didik adalah subjek pembelajar. Nah, karena dalam refleksi diri ini kan tindakan murid adalah sebagai subjek pembelajar yang bisa menentukan sendiri ya apa yang ingin dia pelajari seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah sebagai momen dialog yang setara antara para guru dengan para peserta didik. Nah, begitu ya. Nah, untuk itu nanti dalam mendampingi refleksi diri, para guru harus mampu menciptakan suasana ya yang setara antara para guru dengan peserta didik. Ya. Mulai paham sih. Iya, karena kita harus membuat peserta didik percaya bahwa kita para guru adalah sahabat, mitra dialog yang setara. Nah, kalau Mas Iko sendiri dalam mendampingi murid-murid melakukan refleksi itu mulainya dari mana? Nah, kalau saya sih kemarin dengan anak-anak ya saya melempar pertanyaan-pertanyaan yang seputar kehidupan mereka sehari-hari. Ya, seperti itu. Berarti para murid ini sudah menentukan topik proyeknya begitu, Pak? Ya, belum. Tapi mereka sudah menemukan persoalan-persoalan sekitar yang menarik perhatian mereka. Nah, dari situ kan baru nanti mereka bisa menentukan topik pilihan mereka. Oke, paham, Pak. Tapi sebentar sih. Misalkan begini, dalam proses melakukan refleksi ini, peserta didik itu menentukan sendiri topik proyeknya, Pak. Itu bagaimana, Pak? Oh ya, tidak apa-apa. Gitu Ya. Oke, baik, Pak. Sekarang saya sudah mulai tercerahkan nih, Pak. Paham Syukurlah saya, Pak. kalau begitu. Nah, saya sudah ada janji nih, Pak, dengan peserta iya. didik saya. Terima kasih Ya, banyak ya, Pak. sama-sama. Ya. Saya juga harus ketemu anak-anak ini ya. Iya. Ya, sukses ya, Pak ya. Iya, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, Bu, ya. Sama-sama, Bu. Pak Siko, selamat pagi Pak. Pagi ya. Bagaimana ini? Sudah menemukan topik proyeknya? Sudah Pak. Kalau begitu Pak Siko mau bertanya. Coba ceritakan bagaimana kalian bisa menemukan topik proyek kalian. Mungkin coba Binar ceritakan, mungkin bisa ceritakan Binar. Kalau saya memilih topik dampak asap bagi kesehatan dan lingkungan. Terus itu kenapa memilih itu? Saya memilih topik ini karena di desa tempat saya tinggal, Desa Batugini, ada 3 pabrik besar dan tempat pembuangan sampah yang sering mengeluarkan asap tebal. Asap itu sangat mengganggu warga sekampung. Kalau asap itu masuk rumah, kami sekeluarga jadi batuk-batuk. Ya, terima kasih Binar, itu bagus. Nah, berarti Binar ini sudah paham ya kalau apa itu topik project? Paham Pak? Topik adalah suatu pokok persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar yang menjadi bahan utama proyek. Bagus, betul itu ya. Terima kasih Binar atas sharing refleksinya. Sekarang
siapa yang bisa melanjutkan ya? Mungkin Bentang. Mau sharing refleksinya juga silakan Bentang ya. Iya Pak, topik project Bentang tentang singkong. Saya memilih topik singkong karena singkong di Desa Batu Merah sekarang nyaris punah. Padahal di Desa Batu Merah dulu dikenal dengan singkongnya dan makanan khas dari singkong. Nah, dari mana Bentang tahu kalau Desa Batu Merah itu terkenal akan singkongnya? Awalnya kan Bentang heran kenapa bapak dan kakek masih menanam singkong di ladang. Padahal kebanyakan tetangga menanam jagung. Kemudian bapak dan kakek bercerita, dulu sebelum Bentang lahir, hampir semua warga desa menanam singkong di ladang. Oh begitu, aku baru tahu. Kenapa warga desa pada akhirnya berhenti menanam singkong? Kata kakek, semenjak ada pabrik mengolah jagung di desa sebelah, makanya warga desa tidak lagi menanam singkong. Warga mulai tertarik menanam jagung. Kalau Bentang, kenapa Bentang memilih topik proyek singkong? Karena saya mau membantu bapak dan kakek saya untuk melestarikan singkong Desa Batu Merah. Iya, bagus kalau begitu ya. Terima kasih sharing refleksinya ya Bentang. Sekarang mungkin Tina, bagaimana kamu ya? Maaf Pak Siko, saya belum punya topik proyeknya. Boleh nggak Pak Siko kalau topik saya sama dengan topiknya Bentang? Oh singkong juga berarti? Iya boleh tidak apa-apa. Tapi kenapa Tina memilih topik singkong ini? Ibu saya kan jualan jajanan dari singkong. Ibu mau ambil singkong yang bagus dari rumahnya Bentang. Kalau pas rumah Bentang tidak ada singkong, jadinya ibu saya dapat singkong yang bagus. Baik, boleh, tidak apa-apa. Kalau memang Tina tertarik di proyek singkong itu ya tidak apa-apa ya. Tapi mungkin begini, Bapak usul ya Tina dan Bentang jadi satu kelompok saja. Ya, bagaimana? Setuju? Boleh Pak, tapi nanti proyeknya tetap 1 atau 2 ya Pak? Oh tetap satu ya. Oke, baik anak-anak ya. Kita sudah melewati tahap refleksi untuk menentukan topik. Ya, nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ayo. Mencari sumber informasi dan menyusun jadwal observasi, Pak. Betul Binar. Terima kasih banyak ya Binar ya. Baik, kalau begitu sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kalian kalau memang butuh bantuan untuk mencari narasumber atau sumber lainnya ya, jangan sungkan hubungi Pak Siko ya. Nanti pokoknya Pak Siko akan bantu cari kebutuhan kalian. Oke? Nah, Pak Siko pamit dulu ya. Ya, Anak-anak Pak. ya. Ya, mari. Ya, Pak, terima kasih. Sama-sama ya. Bagaimana Ibu dan Bapak guru sekalian? Sudah memahami materi tentang bagaimana mendampingi murid dalam melakukan refleksi diri untuk menemukan topik pilihan mereka sendiri? Nah, kalau sudah paham, sampai disinilah materi kita Ibu dan Bapak guru ya. Selamat belajar.